Baiklah, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih buat yang telah menyempatkan waktu pada webinar kelompok 17 kali ini. Nah, perkenalkan saya Pusyani Dwi Saputra, instansi dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya asli Banyuwangi sebagai host pada webinar kali ini. Terima kasih buat instruktur yang telah hadir, Bu Linda dan Pak Rizky dari Jawa Barat, instruktur Jawa Barat. Terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada webinar kelompok 17 kali ini. Nah, webinar kelompok 17 ini sangat spesial karena kami mengangkat tema yaitu pentingnya sekolah memiliki aplikasi sendiri. Nah, untuk itu saya akan menyapa teman saya yaitu Kak Firda Trubusna sebagai moderator. Apakah Kak Firda Trubusna bisa mendengarkan suara saya? Sudah, Kak Kus. Oke, gimana kabarnya Kak Fitri? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, karena pemateri kita lagi gangguan, nanti kemungkinan akan join di tengah-tengah. Oke, sebelum memulai webinar pada kelompok 17 kali ini, marilah kita berdoa mutagama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Maaf, Kak Kus, suaranya tidak terdengar. Oke Kak, bentar ya. Nyanyikan Indonesia Raya.
Oke, saya sampaikan terima kasih. Berikutnya pemaparan materi oleh Kak Taufik Maulana yang akan dipandu oleh moderator Kak Fitriatul Husna. Saya berikan waktu dan tempat. Baiklah, Kak Kus, terima kasih telah memberi waktunya kepada saya sebagai moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriatul Husna dari instansi STEKI PGRI Sumbar. Di sini saya berperan sebagai moderator dalam hari ini. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak dan Ibu instruktur kita yang berasal terutama dari Sumbar dan Jawa Barat, yaitu kepada Ibu Ermaida Linda yang berasal dari Sumbar dan kepada Bapak Rizky Muhammad Subagja dari instruktur Jawa Barat. Dan kepada teman-teman mahasiswa lainnya dan Bapak Ibu yang join pada kegiatan webinar hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah bergabung dalam kegiatan webinar hari ini. Baiklah, dalam sesi ini atau dalam kegiatan webinar ini, kelompok 17 akan membahas tentang pentingnya sekolah memiliki aplikasi sendiri. Namun, mungkin karena pemateri kita yaitu dari Kak Taufik, mungkin terkendala jaringan. Untuk sementara waktu, saya menyapa Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa lainnya yang telah bergabung hari ini. Kepada Ibu Eni Surjati, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas, Fitriatul. Jelas sekali. Terima kasih. Sehat semua ya. Ini Fitriatul dari mana? Di Sumbar atau dari Jawa Barat? Dari Sumbar, Bu. Oh, jadi ini sekarang Pak Rizky rupanya ini ada kolaborasi ya antara mahasiswa Jawa Barat dengan mahasiswa dari Sumbar ya. Betul, Bu. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu penyemangat buat yang lainnya, kelompok yang lain ya. Pak Rizky, demikian ya Pak Rizky ya, mungkin. Ya, siap, Bu. Dengan Ibu siapa Ermaida ya dari Sumbar, instruktur Sumbar. Iya, Bu. Ermaida. Bu Ermaida. Selamat sore Bu Ermaida. Sore Bu, selamat bergabung. Selamat bergabung Bu Ermaida. Salam sehat ya Ibu. Saya dari Jabar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu juga sehat. Mudah-mudahan di mana-mana kita berada sehat. Ini dari mana? Saya dari Jawa Barat, Bu. Jawa Barat ya. Pembina mahasiswa, Bu, pembina mahasiswa yang ikut VCT ini, saya dikasih tugas untuk menjadi pembina dari mahasiswa. Nah, saya senang sekali ada yang bisa melakukan kolaborasi semacam ini, Bu Ermaida. Jadi ada satu nilai tambah ya, Bu, ya, bahwa mahasiswa Jawa Barat dan mahasiswa Sumatera Barat bisa melakukan satu kegiatan bersama dalam webinar ini. Selamat ya Bu Ermaida, senang sekali bisa bergabung dengan mahasiswa di Jawa Barat. Nah, apakah sudah hadir presenternya Pak siapa Rizky? Ada Miss Andri. Apa kabar Miss Andri? Miss Andri ini adalah ini ya namanya pembimbing juga untuk bahasa Inggrisnya. Jadi nanti bisa jangan khawatir kalau ada kesulitan, ada masalah, kendala, bisa menghubungi Miss Andri. Miss Andri ini sangat luar biasa ya, bersedia membantu kita semua. Bu Ermaida nanti kontak saja sama Bu Miss Andri ya, Bu Andri gitu bisa untuk bahasa Inggrisnya. Bu Ermaida dari SMK atau SMA, Bu? Sebenarnya saya dari SD, Bu. Saya sebenarnya dari SD, tapi saya karena SD kan tidak mungkin anak-anak kan mau di ini, jadi saya cari mahasiswa gitu. Kalau untuk Teacher Andri itu udah teman saya itu, Bu, teman saya. Ibu Teacher Andri, halo Ibu Teacher Andri. Sudah bergabung ya. Karena Teacher Andri itu kan kemarin memang panggilannya Teacher Andri, tapi saya mengatakan begini, Bu Andri kan sekarang membimbing mahasiswa, jadi
bukan teacher lagi ya, panggilannya boleh ya, saya bilang. Miss kami panggil atau Bu Andri juga boleh deh, tapi jangan teacher karena kalau guru kan levelnya ini ya sekolah menengah maksud saya. Jadi saya sangat menghargai Bu Andri, saya panggil Miss atau Bu Andri karena sebagai pembimbing dari mahasiswa begitu Bu. Kalau di guru-guru itu kan teacher kayaknya it's okay ya, tapi kan sekarang Ibu Andri itu mendapat tugas yang agak naik sedikit membimbing dan mendampingi mahasiswa. Gitu, Bu Andri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Eni. Halo Bu Enwaida, apa kabar? Selamat semuanya Bu Andri. Iya. Bu Andri juga jauh nih, ada di mana? ketemu Klaten, di Ibu sini. benar kan? Ya, posisi saya saat ini di Klaten. Ini yang mau presentasi siapa? Taufik? Sudah masuk Taufik. kayaknya seperti Ada. Udah masuk ya? Kayaknya Kita sambil kendala. nunggu, kita bincang-bincang. Ya, mohon maaf Bu, tadi ada kendala sinyal di sini. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan dilanjut mumpung ada sinyalnya. Ya, tinggal presentasi ya ini ya. Ya, tadi sudah dibuka. Kembalikan ke Fitri. Saya kembalikan ke Fitri ya. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya juga. Baiklah, hari ini kami kelompok 7 akan membahas tentang pentingnya sekolah memiliki aplikasi sendiri yang akan dipresentasikan oleh Kak Taufik. Apakah Kak Taufik mendengar suara saya? Ya, bisa mendengar ya. Ya. Kak Taufik siap untuk mempresentasikan materi hari ini? Ya. Oke. Pada Kak Taufik, waktu dan tempatnya dipersilakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Maulana dari Universitas Bina Sarana Informatika Bogor akan mempresentasikan sebuah hal yang sudah kami rancang, yaitu tentang pentingnya aplikasi sekolah, pentingnya sekolah memiliki aplikasi sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, tadi ada kendala sinyal ya Bu ya, jadi saya tidak dapat datang tepat waktu, walaupun tadi jam 3 tepat itu saya udah masuk ya, tetapi susah masuk gitu. Dan juga ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu instruktur yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi kami, dan juga kepada teman-teman mahasiswa yang lainnya. Oke, saya langsung aja akan presentasikan. Nah, di sini sudah kelihatan belum presentasinya, PowerPoint? Sudah. Apakah sudah? Sudah, Kak. Oh, Ya. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan dulu pentingnya sekolah memiliki aplikasi sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakangnya dahulu ya Bu ya, perkembangan terkait aplikasi ini. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat yang membawa kita memasuki sebuah dunia baru. Dunia di mana kita komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Berbagai macam fasilitas disediakan untuk memenuhi semua kebutuhan akan komunikasi. Salah satu platform aplikasi yang sangat marak digunakan saat ini adalah platform Android dan website, dan yang paling penting adalah Android ya Bu, karena Android ini adalah adalah platform yang sekarang banyak sekali digunakan ya. Karena pesatnya dua platform ini, yakni Android dan website, menimbulkan perubahan di berbagai aspek, dan yang paling penting sesuai tema kita adalah dalam aspek pendidikan. Seiring dengan era globalisasi teknologi saat ini, kebutuhan dalam dunia pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menentukan kemajuan sekolah tersebut. Dalam lingkungan sekolah, website dan Android adalah alat bantu yang mutlak yang seharusnya ada di udah ada di tiap-tiap sekolah, karena dengan adanya aplikasi Android ini akan membantu pihak manajemen sekolah dalam mengelola sekolah tersebut. Pengolahan data yang baik akan mempermudah sekolah dalam pemantapan manajemennya, di sekolahnya tersebut. Karena dengan semakin baik sistem informasi yang dipergunakan, maka semakin baik pula informasi yang akan dihasilkan.
Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu aplikasi sekolah. Nah, di sini aplikasi sekolah yang yang kami maksud itu adalah bukan aplikasi sekolah yang sebatas belajar mengajar. Seperti ada tuh aplikasi sekolah belajar mengajar itu yang sekarang banyak dipakai itu ada Google Classroom, ada mungkin Google Form dipakai untuk ujian, lalu ada apa lagi ya. Nah, tapi yang kami maksud di sini adalah aplikasi sekolah yang mencakup semuanya gitu, semua aspek di sekolah tersebut, baik dari belajar mengajar juga, ada absensi, terus ada juga absensi, terus keuangan, terus laporan nilai, laporan banyak kayak dan lain sebagainya, mencakup manajemen sekolah tersebut. Nah, sebenarnya sekolah udah memakai aplikasi-aplikasi lain gitu apalagi di masa COVID-19 sekarang, penggunaan aplikasi sekolah itu pasti sangat dibutuhkan karena emang udah digantikan di mana tatap muka dengan daring ya atau secara online seperti itu. Lalu sebenarnya sekolah udah pada pakai aplikasi juga. Nah, ada beberapa aplikasi sekolah yang digunakan. Ada Google Classroom, ada Zoom, ada StreamYard, dan ada Google Form. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini adalah aplikasi besar yang banyak dipakai rata-rata di tiap sekolah. Namun dari sini, dari Google Classroom, Zoom, atau Google Form ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Ya, untuk kelebihannya saya akan menjelaskan dari Google Form dulu ya. Nah, di sini Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu terdapat banyak kelebihan dan kekurangan ya. Tidak banyak sih kalau untuk kekurangannya, tapi kelebihannya lumayan banyak ya. Yang pertama, Google Classroom itu gratis. Nah, gratis. Google Classroom itu sebuah aplikasi yang sebenarnya dibuat oleh Google yang emang khusus untuk pembelajaran atau pendidikan. Dan Google Classroom ini dapat ditemukan di Play Store atau App Store secara gratis, tanpa membayar biaya sepeser pun. Yang kedua, Google Classroom ini sangat mudah digunakan. Sangat mudah digunakan seperti apa? Maksudnya, sangat mudah dipergunakan untuk orang yang, untuk user yang memang sebelumnya dia belum pernah menggunakan Google Classroom, tapi dia tidak perlu belajar lama-lama untuk menggunakan aplikasi tersebut, karena Google Classroom itu memberikan user experience, membuat user experience yang dirancang khusus untuk mempermudah usernya agar tidak mempermudah dalam menggunakan aplikasinya. Yang ketiga, kelebihan dari Google Classroom itu adalah pengelolaan tugas yang simpel. Nah, di sini sebagai guru, siswa, sebagai guru mungkin guru dulu ya, sebagai guru mungkin dalam menyampaikan tugas atau mengupload tugas itu gampang, serta ada udah dibuat oleh Google secara khusus untuk ada upload tugasnya gitu. Nah, untuk siswa juga pengelolaan tugas itu menjadi sangat mudah karena Google membuat halaman tugasnya sendiri agar siswa itu tidak mencari tugas-tugasnya di di riwayat-riwayat yang lain. Jadi tinggal klik halaman tugas, otomatis list juga tugasnya itu tersedia. Itu kelebihan dari pengelolaan tugas yang simpel itu. Lalu Google Classroom ini bebas dari iklan. Nah, kalau biasanya aplikasi yang gratis itu biasanya terdapat iklan ya, kalau gratis, karena iklan itu sebagai mungkin pemasukan juga buat perusahaan tersebut. Tapi Google Classroom menawarkan selain gratis, itu bebas dari iklan juga ya. Makanya ini aman gitu dari iklan. Lalu Google Classroom juga memiliki kelebihan yaitu filenya masuk ke Google Drive. Oke. Jadi setiap
file yang dimasukkan kita upload ke Google Classroom otomatis di Google Drive-nya juga ada. Selain itu tugas yang upload tugas yang ada di Google Classroom juga sebenarnya semua jenis file juga dapat diupload gitu, mulai dari PDF, Word, bahkan video sekalipun atau gambar dapat diupload gitu. Hampir semua jenis file dapat diupload. Akan tetapi dari kelebihan tersebut ada beberapa kekurangannya, yaitu terbatasnya Google Drive. Mungkin ini terbatas Google Drive itu dalam arti penyimpanannya. Kecuali kalau kita user premium Google, mungkin kita tidak memiliki terbatasnya penyimpanan Google Drive. Kalau dilihat dari sekarang gitu, rata-rata siswa itu memakai akun Google yang gratis. Nah, akun Google yang gratis ini sebenarnya memiliki limit sampai 15 GB. Tentunya tidak banyak. Tapi sebenarnya juga karena kebutuhan siswa juga untuk 3 tahun 15 GB tuh nggak terlalu banyak, kecuali untuk jurusan-jurusan yang khusus seperti yang emang tugasnya itu mengumpulkan tugas secara misalkan seperti file-file besar ya, seperti video ataupun yang jurusan multimedia mungkin dia akan mengupload tugasnya lebih besar lagi ya, karena jenis filenya memiliki ukuran yang besar, otomatis ini menjadi kekurangan yang cukup dirasakan ya dengan terbatasnya penyimpanan di Google Drive. Yang kedua adalah kekurangannya itu tampilannya kurang menarik. Nah, tampilan kurang menarik ini Google Classroom sebenarnya mungkin Google emang tampilannya kurang menarik, tapi Google dengan tampilannya kurang menarik ini mungkin memiliki tujuan di mana dia tuh agar pengguna atau user itu dalam menggunakan aplikasi mungkin tidak ribet ya. Jadi Google Classroom itu mementingkan user experience-nya atau biar mudah digunakan. Makanya Google Classroom tidak terlalu memerhatikan tampilannya. Lalu ada waktu tenggat tugas yang masih bisa di-set manual. Maksudnya dari ini gitu, ketika guru memasukkan tugas, otomatis di sini Nah, ketika guru ngupload tugas, ketika siswa itu telat gitu, siswa juga ini pernah ada bug gitu. Jadi siswa ngeset waktunya di lokal agar tidak sesuai masa tenggatnya, lalu dia masih bisa mengupload. Itu masih ada bug. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang bugnya apakah sudah udah diperbaiki atau belum? Mungkin kayaknya masih belum sih. Terus yang kedua, saya akan bahas Zoom. Zoom itu memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama, kelebihannya Zoom itu adalah kapasitasnya yang besar. Kapasitasnya yang besar ini maksudnya adalah Zoom adalah aplikasi yang sebenarnya untuk melakukan presentasi atau koherensi gitu. Jadi dia memiliki batas atau limit yang cukup besar juga ya, bahkan bisa dihadiri 1.000 orang gitu. Terus yang kedua, kualitasnya bagus ya. Kualitas dari Zoom itu, dari kualitas video ataupun musik itu terbilang cukup bagus dan dibandingkan dengan yang lainnya ya. Nah, terus yang kedua, mendukung presentasi. Nah, Zoom juga mendukung presentasi seperti seperti ini ya, melakukan presentasi seperti ini atau share screen. Lalu ada juga fitur on off video yang ada di Zoom itu, dan yang kelima tersedia di berbagai platform. Nah, tersedia di berbagai platform itu berarti Zoom itu tersedia di Windows, tersedia di Android juga, lalu di App Store atau di iOS. Nah, jadi di berbagai platform juga Zoom itu ada gitu. Bahkan
kalau kita tidak memiliki aplikasinya, kita bisa menjalankan atau bisa gabung dengan bisa gabung Zoom dengan browser atau Chrome ya yang sering kita gunakan. Tapi Zoom ini memiliki 3 kekurangan, yaitu berbayar. Nah, berbayar dalam arti ya sebenarnya Zoom adalah aplikasi gratis ya, tapi gratis hanya untuk untuk beberapa audiens dengan dan memiliki limit, yaitu limit lama presentasi selama 40 menit. Jadi apabila emang melebihi waktu 40 menit, otomatis Zoom akan berhenti. Nah, seperti itu kekurangannya Zoom. Akan tetapi kalau kita berbayar, beda lagi dengan yang berbayar ya, bisa unlimited. Terus yang kedua, boros kuota. Boros kuota ini karena apa? Karena kualitas video dan gambarnya yang bagus ini menyebabkan boros kuota juga ya. Terus juga karena pengambilan gambar dari tiap audien. Nah, terus yang kedua kurang aman. Kurang aman ini adalah isu yang kemarin sempat ramai juga ya, karena Zoom itu kurang amannya emang sudah terbukti ada yang terkena hack juga ya. Lalu setelah itu ada Google Form. Nah, Google Form ini sebuah aplikasi buatan Google juga, di mana gunanya untuk sekolah itu untuk pembuatan kuesioner, dan yang paling penting adalah pembuatan ujian ataupun kuis ya. Nah, untuk Google Form sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kelebihannya yang pertama gratis ya. Rata-rata produk Google itu pasti gratis ya, rata-rata, kecuali beberapa produk saja yang tidak digratiskan. Yang kedua, mudah digunakan dalam arti dalam membuat. Halo, iya lanjut. Yang kedua, mudah digunakan. Dalam Google Form ini mudah digunakan dalam arti apabila kita si pembuat soal itu gampang gitu dalam membuat soal tersebut ya. Tinggal klik, ketik soal, terus bikin pilihan. Kalau ada gambar, klik gambarnya. Seperti itu kan, itu emang mudah kalau Google Form. Terus yang ketiga, terintegrasi dengan Google Sheet atau Excel-nya Google ya. Nah, jadi kalau kita terintegrasi dalam ini tuh, enaknya Google Form itu kalau kita sudah bikin soal, terus soal itu udah diisi oleh audien atau oleh siswa, otomatis Google Form itu udah menyediakan bentuk ekspor ekspornya dalam bentuk Excel atau Google Sheet. Nah, terus yang keempat, hasilnya real time. Hasilnya real time ini dalam arti ketika siswa atau mengisi kuesioner atau ujian tersebut, otomatis klik selesai kan. Ketika klik selesai, maka langsung tersimpan di Google Form gitu. Jadi tidak ada rekapan yang harus memakan waktu dulu ya. Tapi terlebih dari kelebihannya, Google Form ini terdapat kekurangannya, yaitu desain yang terbatas. Desain yang terbatas berarti desainnya kita tidak bisa menentukan desainnya seperti apa. Jadi kalau desain itu tergantung Google ya. Lalu ada pilihan ekspor yang terbatas. Nah, pilihan ekspor yang terbatas ini gimana pilihannya? Jadi ekspornya itu hanya sebatas Google Sheet. Jadi tidak bisa tidak bisa diekspor ke dalam bentuk PDF atau dokumen dan lain-lain ya. Terus tidak ada notifikasi email. Tidak ada notifikasi email itu artinya jadi setiap audien yang mengisi Google Form atau mengisi ujian tersebut tidak ada notifikasi email kepada si pembuat soalnya, kecuali kalau kita mengasetnya dahulu ya, ada di pengaturan Google Form untuk mengaktifkan notifikasi email ini. Terus yang keempat itu tidak ada riwayat pengeditan. Nah, ini riwayat pengeditan itu mungkin kalau untuk pembuat soalnya satu orang ini tidak akan tidak akan terasa gitu. Akan tetapi kalau emang pembuatan yang pembuat soalnya itu tim gitu, orangnya itu banyak. Nah, riwayat pengeditan ini tidak ada
riwayat pengeditan ini akan merugikan sekali ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan alasan utama sekolah memerlukan aplikasi sendiri. Sebelumnya saya mau tanya kepada Ibu atau Bapak sekalian di sini, kira-kira apa gitu alasan utama kenapa sekolah itu memerlukan aplikasi sendiri, satu aja gitu, yang paling secara garis besar gitu, yang tidak ada di aplikasi-aplikasi yang saya jelaskan tadi, Bu. Kira-kira apa ya? Coba. Tidak ada ya. Nah, mungkin di sini alasan utama sekolah memerlukan aplikasi sendiri itu karena ada satu fitur yang sebenarnya tidak ada di aplikasi lain, yaitu fitur peran orang tua. Nah, peran orang tua ini tidak ada di Google Classroom, di Google Form, di Zoom, ataupun di aplikasi lainnya ya. Nah, peran orang tua ini sangat penting ya. Jadi orang tua seharusnya dapat mengetahui juga apa kegiatan siswa, siswa selama di sekolah atau selama pembelajaran gitu. Pembelajaran. Nah, di sini sebenarnya Google Classroom juga memungkinkan orang memasukkan peran orang tua ke dalam aplikasi tersebut. Akan tetapi Google Classroom itu terbatas gitu. Jadi orang tua hanya bisa memantau materi apa yang dikasih guru dengan apa yang dikasih dengan tugas apa yang dikasih dengan guru. Orang tua tidak dapat menerima mulai absensi dia, terus pembayaran sekolahnya dia, ataupun nilainya dia secara real time gitu, nilai dan lain-lain. Nah, alasannya kenapa di sini orang tua juga harusnya menerima semua informasi tentang anaknya, ya. Dalam arti orang tua tuh dapat memantau gitu. Dengan adanya aplikasi sendiri itu, orang tua harusnya memiliki akses penuh terhadap anaknya, mulai dari absensi, terus absensi, terus ada pembayaran keuangan siswa, terus ada nilai raport, ada jadwal pelajaran, ada dan lain-lain. Mungkin yang paling penting, mungkin yang sekarang orang tua itu kalau masalah absensi tidak dapat melihatnya secara langsung karena anaknya sendiri kan belajar di rumah, jadi kelihatan gitu kalau anaknya sedang belajar. Nah, mungkin kalau dalam absensi ini bisa sangat berguna ketika sekolahnya tuh udah masuk ya, udah tatap muka kembali. Jadi ketika anaknya berangkat ke sekolah, otomatis dia melakukan absen ya berupa fingerprint ataupun diabsen oleh gurunya secara langsung ya dengan aplikasi. Nah, otomatis orang tua dapat notifikasinya kalau anaknya telah hadir di sekolah. Nah, itu akan meringankan beban orang tua juga ya kalau di rumah. Terus selain itu orang tua juga harusnya ya memantau nilainya secara langsung apabila aplikasinya digunakan gitu, nilainya ketika orang tua siswa sebagai guru memasukkan nilai ke dalam aplikasi, orang tua langsung tahu gitu informasinya seperti apa. Terus selain itu dia juga mengikuti ekstrakurikuler apa tahu gitu, terus kegiatannya di sekolah apa aja. Jadi semua informasi tentang anaknya tuh ada gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dengan orang tua. Nah, seperti tadi, jadi orang tua juga dengan adanya aplikasi ini, orang tua juga aktif gitu di sekolah. Misalkan kalau siswanya tidak masuk ke sekolah, tidak ada notifikasi kehadiran dia, maka orang tua akan menelepon gitu. Kenapa ini tidak hadir gitu? Oh, ternyata anaknya tuh lupa absen atau lupa diabsen sama gurunya. Terus seperti ada rapat atau pengumuman, orang tua langsung dapat tahu gitu. Misalkan admin sekolah tuh melakukan broadcast dengan aplikasi sendiri. Broadcast misalkan ada untuk rapat orang tua, wah orang tuanya langsung tahu kalau emang ada rapat baru gitu, jadi tidak perlu dikasih tahu lagi oleh siswanya.
Terus ada lagi manfaat lain yaitu tentang pembayaran. Nah, ini paling penting ya, tentang pembayaran sendiri. Jadi ketika ada pembayaran pembangunan atau pembayaran SPP atau mungkin pembayaran LKS ya kalau di sekolah, buku-buku seperti itu orang tua langsung tahu gitu apa yang harus dibayar dan dan berapa yang harus dibayar gitu, udah tertera harganya di aplikasi. Itu kelebihan dari aplikasi sendiri. Terus ada juga dengan informasi kemajuan siswa. Nah, di sini orang tua memiliki peran di mana dia dapat melihat kemajuan siswa itu di sekolah apa aja, mulai dari nilai, prestasi, terus prestasi. Nah, kelihatan gitu sama orang tuanya secara langsung dari semester 1 sama semester 2 nih apa yang maju. Nah, jadi orang tua itu lihat secara langsung ya, kecuali itu juga dengan syarat kalau emang orang tuanya itu memakai pihak sekolah, guru, orang tua dan siswa itu aktif dalam penggunaan aplikasi. Karena saya pernah juga kerja di sebuah startup di Bogor selama 3 tahun. Nah, dia memiliki membuat aplikasi sekolah, tapi cuman absensinya aja ya. Nah, ketika kita melakukan upgrade menjadi aplikasi sekolah berupa Android, nah orang tua itu setuju ya, orang tua setujunya karena apa? Karena mereka memiliki kelebihan lain seperti karena anaknya itu terpantau di aplikasi. Akan tetapi untuk guru atau pihak sekolah itu tidak mau karena ada sebagian yang tidak setuju karena mereka tuh terlalu realistis gitu apabila memasukkan nilai secara langsung gitu. Jadi maksudnya nilainya tuh ada kemungkinan diubah ya. Nah, di sini ada ketidakjujuran antara guru dengan orang tua gitu ya. Lalu menghemat waktu dan uang. Nah, menghemat waktu dan uang dalam arti orang tua itu tidak perlu datang ke sekolah untuk melakukan rapat. Sekarang karena ada yang namanya streaming. Di aplikasi sendiri mungkin kita dibuatkan fitur seperti Zoom kan ya. Kalau aplikasi sendiri kan mungkin jadi aplikasi yang dapat dimodifikasi sendiri. Jadi semua sendiri gitu. Ada fitur apa, jadi dimasukkan aja gitu. Nah, dengan adanya ini dengan ini juga dapat menghemat waktu dan uang orang tua, dalam arti orang tua itu kalau ada rapat tinggal buka HP, ada rapat baru misalkan bisa dilakukan jarak jauh dengan streaming. Terus mungkin dalam pembayaran sekolah juga dapat dilakukan dengan aplikasi, jadi tidak perlu datang ke sekolah untuk membayar pembayaran yang ada di sekolah. Nah gitu. Terus selain untuk kelebihan dari orang tua ya, ada juga kelebihan lain yang untuk sekolah. Yang pertama, meningkatkan akreditasi sekolah ya. Dengan adanya aplikasi sekolah ini tentu akreditasi sekolah itu akan meningkat juga. Dan mungkin menjadi nilai tambah untuk orang tua ketika orang tua itu mau mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Nah, terus yang kedua, sesi mengajar streaming lebih lama dan gratis. Nah, karena ini aplikasi sendiri, tentu streaming itu tidak seperti Zoom ya. Kalau Zoom itu kalau mau unlimited, mungkin harus memiliki berbayar gitu ya, untuk berbayar Zoom-nya. Dan ya tentu tidak gratis gitu. Tapi dengan aplikasi sendiri mungkin sesi mengajar streaming itu lebih lama dan gratis gitu. Tidak perlu berbayar lagi untuk semua guru ataupun pegawai lainnya yang ada di sekolah. Terus operator sekolah tidak perlu bekerja 2 kali. Nah, ini mungkin pakai dengan catatan apabila semua orang yang ada di sekolah itu
aktif dalam menggunakan aplikasi. Nah, karena kalau saya lihat di lapangan sih ada beberapa aplikasi yang sebenarnya tidak dipakai gitu oleh gurunya. Padahal di sekolah itu udah ada aplikasi tapi tidak dipakai oleh gurunya dikarenakan kurangnya maintain gitu ya dari si pembuat aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, jadi dengan maksudnya operator sekolah tidak perlu bekerja 2 kali itu, jadi ketika guru memasukkan nilai atau operator memasukkan nilai, jadi dia itu tidak perlu memasukkan nilainya juga dengan secara manual atau secara tulis. Jadi semua serba digital, nanti setelah masukkan nilainya, ada mungkin fitur ekspor, tinggal diekspor ke Excel, otomatis muncul semua hasilnya. Itu. Jadi operator sekolah tidak perlu bekerja 2 kali. Terus mudahnya sekolah dalam memantau kegiatan siswa dan guru. Nah, ini. Jadi manajemen sekolah itu tahu gitu kegiatan siswanya apa aja, jadi kelihatan gitu. Jadi gurunya gimana aja. Nah, kalau siswa ini siapa nih yang paling rajin. Nah, dengan adanya aplikasi sendiri mungkin ya langsung ketahuan gitu. Jadi tidak perlu menghitung ulang kan ya secara manual. Jadi wah ini paling rajin nih, datang setiap hari, datang setiap pagi, nilainya bagus-bagus, langsung kelihatan kan ya siswa ini tuh paling berpotensi gitu. Yang kedua, untuk guru, mungkin guru langsung kelihatan gitu ya, kalau ini guru untuk melakukan pengajaran yang benar atau tidak gitu ya. Maksudnya guru tuh udah mengajar di kelas ini atau belum tuh kelihatan sama aplikasi secara langsung gitu ya. Jadi pihak manajemen sekolah itu dapat langsung memantau, oh ada guru ini gitu, guru ini rajin gitu ya, selalu memberikan materinya gitu. Nah, terus ada proses absensi akan mudah dilakukan. Absensi itu mungkin kita tinggal memakai aplikasi sendiri, tinggal klik siapa yang hadir, terus klik absen, otomatis notifikasi absensi datang ke orang tuanya masing-masing. Nah, kalau sekarang kan mungkin apalagi di masa daring seperti ini ya, belajar daring seperti ini, mungkin yang dilakukan guru-guru sekarang tuh rata-rata absensi lewat WA ya, tinggal masukkan nama ya. Saya juga sebagai mahasiswa seperti itu gitu. Kalau terkadang absensi itu lewat WA apabila dosen tersebut tidak memakai aplikasi, padahal di kampus tuh ada aplikasi sendiri gitu ya. Terus yang kedua, fitur yang dapat diubah sesuai keinginan. Nah, ini fitur yang dapat diubah keinginan. Jadi kalau Google Classroom itu kan aplikasi buatan Google. Nah, kita tidak bisa mau menambahkan pengennya seperti ini gitu fitur tuh, tambahkan ini, tambahkan itu, tambahkan A, tambahkan B, kan tidak bisa gitu kan. Emang sudah buatan Google gitu, secara mutlak emang harus seperti itu. Akan tetapi kalau aplikasi sendiri itu bisa adanya custom gitu ya. Kalau emang salah satu guru atau pegawai tidak nyaman dengan tampilan seperti ini atau model seperti ini atau workflow seperti itu, sebagai programmer mungkin bisa mengubahnya gitu, bisa diubah sesuai keinginan sekolah tersebut agar tercipta agar mempermudah juga ya proses pekerjaan seorang guru ataupun pegawai. Terus yang terakhir itu satu untuk semua. Nah, jadi aplikasi sendiri itu ini yang paling utama selain ini adalah kelebihan utama selain dari peran orang tua yang sudah saya jelaskan tadi nih. Ini yang terakhir ini, jadi semua aplikasi gitu, ada Google Classroom tadi kan, ada Google Form, ada juga yang terakhir itu Zoom ya. Nah, itu tuh dapat disatukan jadi satu aplikasi. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi Google Classroom dulu, terus Zoom dulu atau Google Form. Jadi semuanya udah ditampung di satu aplikasi gitu. Nah, tapi terdapat kekurangan dari aplikasi sendiri itu. Yang pertama ada pembiayaan server dan maintenance secara rutin. Berarti mungkin karena aplikasi sendiri, jadi
servernya juga punya sendiri, otomatis ini memerlukan pembiayaan sendiri. Untuk biaya server sih biasanya itu tergantung dari jumlah siswanya tersebut. Kalau siswanya banyak, mungkin pembiayaan servernya juga akan cukup lumayan. Tapi kalau siswanya sedikit, server yang menengah juga masih bisa dijalankan. Lalu siswa tidak memiliki handphone akan kesusahan. Nah ini kekurangan yang sangat ini ya, yang mungkin udah kita rasakan ya. Ada siswa yang tidak memiliki handphone di masa pandemi ini akan kesulitan. Nah, sama juga dengan aplikasi sendiri juga kan emang berbasis Android sama website. Jadi kalau siswa tidak memiliki HP Android, nah ini akan kesusahan apabila misalkan guru memberikan tugas lewat lewat Android. Nah, siswa ini tidak dapat memantaunya secara langsung gitu. Maksudnya tidak dapat mendapatkan notifikasinya gitu. Paling yang digunakan ini ketika fitur ini tuh ketika yaitu absensinya aja, orang tua tuh dapat notifikasi. Nah, apabila orang tua tidak memiliki Android, paling gunakan SMS ya. Akan tetapi SMS memiliki kekurangan, yaitu dalam segi biaya yang cukup mahal ya. Kalau untuk beberapa siswa sih tidak, akan tetapi kalau untuk 1.000 siswa atau lebih, nah ini akan memakan biaya juga nih untuk SMS. Dan yang terakhir itu diperlukan kembali pelatihan terhadap guru dan siswa. Nah, karena ini mungkin aplikasi sendiri dan aplikasi baru ya, apalagi kalau sekarang kan mungkin guru udah terbiasa dengan aplikasinya sendiri, yaitu Google Classroom. Maksudnya aplikasi sekarang ya, Google Classroom, Zoom atau Google Form. Nah, dengan adanya aplikasi seperti ini, mungkin pihak vendor atau pembuat aplikasi harus memberikan pelatihan secara langsung atau tatap muka ya, agar aplikasinya dapat dipahami gitu. Oke, itu saya presentasi dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Taufik yang telah mempresentasikan materi kegiatan webinar hari ini. Kami membuka sesi yaitu kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan pada kolom chat. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya tentang mengenai materi kami, yaitu tentang pentingnya sekolah memiliki aplikasi sendiri. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu instruktur dan Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam boleh bertanya. Oh, boleh Bu, silakan. Terima kasih Taufik Maulana, penyajiannya bagus dan materinya juga informatif ya untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang digunakan. Menurut Taufik Maulana sendiri dari penelitian untuk penulisan materi ini, mana sebetulnya yang betul-betul bisa memudahkan guru dan siswa untuk digunakan seperti di luar dari Zoom sama tadi ada lagi Google ya. Google. Saya ini kalau pakai Google ini saya bolak-balik keluar masuk karena terlempar. Kalau Zoom saya juga nggak tahu apakah dari laptop saya atau kalau jaringan jelas tidak ya, tapi laptop juga saya rasa enggak. Tapi apakah dari aplikasi tersebut yang menyebabkan Google itu agak Meet ya, kalau Google Meet itu saya agak kurang bersahabat. Jadi artinya saya nggak ngerti, apakah bisa dijelaskan atau Taufik bedanya gitu ya, aplikasi Zoom dengan Google Meet ini kalau digunakan dalam Vicon semacam ini. Silahkan, terima kasih. Oh iya, jadi Ibu tuh bertanya mungkin dari Zoom ini, perbedaan dari Zoom sama Google Meet ini perbedaannya apa gitu ya? Oke. Dari Zoom itu yang pertama sebenarnya dari segi keunggulan sih lebih bagus ini ya, lebih bagus Google Meet. Karena apa? Google Meet itu gratis ya, tidak seperti Zoom.
Gratis dalam arti bisa melebihi 40 menit gitu. Nah, kalau Zoom kan emang batasnya 30 menit gitu. 40 menit untuk yang gratis. Nah, untuk masalah tadi Ibu seperti apa tadi masalahnya kalau Google Meet? Masalah kalau pakai Google Meet, saya tuh suka terlempar, bolak-balik seperti dia putus, terlempar, putus, masuk lagi, putus, terlempar. Jadi itu yang menjadikan saya ada apa ya? Tapi kalau dari laptop saya kayaknya enggak, dari jaringan enggak. Jadi apakah dari aplikasinya atau seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Kalau Zoom kayaknya saya jarang sekali gitu ya untuk terlempar atau jadi untuk keamanan maksud saya, keamanan jaringan ya. Jadi dia betul-betul bisa kestabilan daripada jaringan dalam penyelenggaraan acara VCon ini ya, video conference atau webinar seminar ya, online. Apakah ada mekanisme yang kan kalau kita lebih mudah lebih ini, jadi apakah pertanyaan saya apakah keamanan itu bisa lebih turun karena mudah kan kalau Google Meet itu kan dia memudahkan bisa lebih panjang durasinya gitu ya, jadi orang apakah ada penurunan dari segi pelayanan jaringan dengan adanya kemudahan semacam itu yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Terima kasih. Oh iya, mungkin saya akan jelaskan kali ya. Karena Google itu mungkin karena platformnya gratis Ibu, jadi mereka memiliki kekurangannya juga Bu. Nah, mungkin kekurangannya salah satu seperti tadi, keluar masuk. Nah, seperti itu. Kalau Zoom kan karena versinya berbayar gitu, walaupun emang ada yang gratis, tapi gratis juga kan dibatas. Jadi stabil juga tuh kalau Zoom. Nah, kalau Zoom kan emang aplikasinya udah lama juga Bu, tidak seperti Google Meet. Kalau Zoom itu udah lebih tua lah daripada Google Meet. Makanya Zoom memiliki versi update yang lebih bagus gitu Bu. Iya, seperti itu. Terima kasih. Beda dengan iya Bu, sama-sama. Tadi yang mau nanya di chat kayaknya ada deh, yang di chat. Baiklah, apakah ada ya Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kembali? Oh, ada. Ya, kepada Kak Taufik, ada Kak Ibu Yeti Rusmiati bertanya tentang sejauh mana rencana atau peran pemerintah dalam pengadaan aplikasi untuk sekolah-sekolah. Kepada Kak Taufik, dipersilakan untuk menjawab. Mungkin pemerintah ini dalam pembuatan aplikasi seperti yang kami jelaskan tadi ya, kan bentuknya manajerial ya. Saya pernah juga ke lapangan gitu, menawarkan aplikasi seperti ini ya, seperti manajemen sekolah tadi. Nah, dan rata-rata ada beberapa sekolah yang emang udah menjawab mereka tuh udah memiliki aplikasi dari pemerintah. Nah, terus saya tanya Ibu kenapa tidak aplikasi pemerintahnya seperti apa gitu? Saya tanyakan ya. Terus mereka menjawab itu karena aplikasi sekolahnya itu susah dipakai gitu, dalam arti mereka pihak pemerintah itu tidak membuatkan aplikasi tapi tidak memberikan maintain atau pelatihan kepada guru-guru. Jadi guru-guru itu sebenarnya ya tidak bisa mengerti secara ada beberapa guru-guru yang tidak dapat maksudnya tidak dapat belajar secara otodidak, mungkin seperti itu. Jadi karena aplikasinya rumit, mungkin kan ya harusnya nih mungkin kalau saran dari saya nih, kalau pemerintah membuatkan aplikasi, tapi membuatkan pelatihan juga agar guru-guru atau siswa ataupun orang tua yang memiliki aplikasi tersebut itu dapat paham gitu ya cara menggunakan aplikasinya, serta pemerintah juga harusnya membuat customer service seperti bukan customer ya, help desk gitu ya mungkin. Jadi seperti kalau emang tidak mengerti salah satu fitur, misalkan cara menginput nilai, maka si admin sekolah atau pihak operator sekolah tinggal menanyakan ke help desk-nya tersebut. Ini Bu gimana caranya? Ini Bapak gimana caranya? Otomatis si help desk akan memberikan caranya gimana gitu. Nah mungkin itu seperti itu sih. Baiklah Kak Taufik, terima kasih. Halo Bu Yeti, apakah Ibu Yeti merasa paham dengan apa pemahaman dari Kak Taufik?
Iya, terima kasih atas jawabannya, atas penjelasannya. Jadi, apa namanya, selama ini mungkin emang dilema juga ya ketika kita sekolah ya, karena saya ngajar di sekolah nih, di SMA. Dilemanya antara kita tuh nanti menunggu dari pemerintah aplikasi yang akan digunakan untuk di sekolah itu, atau kita kerjasama dengan swasta, yang jelas pasti kalau dengan swasta ya berbayar. Kemudian tetapi pelayanannya justru yang kayak tadi tuh, misalnya penjelasan kepada guru-guru yang akan menggunakan aplikasi itu dan sebagainya, itu pasti dilayani lah dari pihak swasta itu gitu. Seperti itu ya, dilemanya di situ sih gitu. Ya terus kalau misalnya kan kemarin di masa pandemi ini pemerintah ini apa namanya menginfokan bahwa kita harus kita manfaatkan kayak rumah belajar dan sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat juga kembangannya yang saya rasa gitu ya, mungkin harus terus ditingkatkan lagi gitu, karena misalnya ketika kita membutuhkan media pembelajaran atau media pembelajaran di situ, ketika kita cari juga masih belum maksimal juga, masih belum lengkap seperti itu ya. Itu aja, terima kasih. Iya, mungkin saya izin menambahkan ya Bu ya. Nah, ini mungkin kelebihan dari aplikasi sendiri itu seperti itu Bu. Jadi bisa di custom gitu. Apa yang keinginan siswa itu, keinginan pihak sekolah seperti apa. Nah, pihak vendor itu bisa menyediakan sesuai keinginan dari sekolah tersebut gitu ya. Paling kekurangannya dari vendor itu berbayar Bu, tetap. Iya betul. Iya. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Boleh bertanya? Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, Ibu Indra Andri, silakan bertanya kepada pemateri. Iya. Baik, selamat siang Taufik. Iya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke. Taufik memang di jurusan untuk membuat aplikasi ya, berarti? Oh iya, saya jurusan sistem informasi. Oke, siap. Iya. Ya. Kalau boleh saya tahu, biasanya ini sih sebenarnya beberapa yang pernah saya tahu ya dari manajemen sistem aplikasi manajemen sekolah yang saya paham, itu rata-rata belum menawarkan fitur kolaborasi antar siswa. Nah, kalau menurut Taufik itu gimana? Karena sebenarnya yang saya paham dari Google itu adalah salah satu keunggulannya itu adalah bagaimana dia bisa sharing dokumen dan sharing sharing dokumen dan sharing fitur sharingnya itu cukup luar biasa. Nah, itu yang sebenarnya bisa akhirnya kita bisa membantu siswa-siswa tetap bisa berkolaborasi walaupun di rumah masing-masing. Nah, sementara ini saya belum melihat ada aplikasi yang bisa seperti itu sebenarnya. Nah, kalau menurut Taufik bagaimana? Oh, kalau menurut itu aplikasi yang sebenarnya sharing dalam arti menyampaikan tugas gitu ya Bu? Bukan, jadi sharing mengerjakan tugas secara bersama-sama dalam real time. Oh, real time. Oh iya. Kalau untuk itu sekolah sebenarnya ada beberapa Bu aplikasi sekolah yang menyediakan yang sekarang gitu ya, aplikasi manajemen sekolah yang memang seperti kolaborasi antar siswa tadi. Yang saya tahu tuh ada beberapa, tapi yang paling banyak digunakan tuh sekarang ada namanya Cisco atau Kamadeva Bu. Kamadeva. Nah, itu aplikasi sekolah ya, tapi dia berbayar, cukup mahal juga sih Bu, mahal juga. Nah, dia tuh ada fitur Android-nya juga di mana pengumpulan tugasnya tuh bisa real time seperti itu Bu. Kolaborasi siswanya ada, terus pembagian tugasnya gampang juga, akan tetapi ya kelemahannya dari itu tuh berbayar akan dan juga mahal juga gitu berbayarnya. Kalau dilihat dari harganya, saya pernah lihat harganya sih, harganya itu per siswa gitu Bu. Nah, per siswa enggak, maksud saya dari apa yang sudah pernah Taufik buat itu apakah sudah pernah ada yang bisa membuat seperti itu gitu? Oh iya, kebetulan saya memiliki tim ya Bu ya. Saya tuh memiliki tim 3 orang. Nah, di tim itu emang bertujuan untuk membuat aplikasi tersebut Bu, agar all in one gitu loh.
satu untuk semua gitu. Maksudnya tidak seperti tadi yang saya jelaskan ya, Google Classroom-nya di sana, Zoom-nya di Google Classroom-nya download, Zoom-nya download, terus aplikasi lainnya download ya. Nah, yang mau saya buat itu aplikasi yang satu untuk semua seperti tadi loh. Jadi ada semuanya di sana gitu, kayak penyampaian tugas. Tapi yang kolaborasi siswanya tetap bisa? Kolaborasi sih tetap bisa Bu. Jadi saya sama tim saya tuh memiliki membuat aplikasinya itu satu aplikasi, dapat login, siswanya bisa login di sana, orang tua bisa login di sana, guru login di sana, serta user sekolah lainnya seperti Capsek atau petugas keuangan ataupun petugas perpustakaan, bahkan perpustakaan ya Bu ya. Nah, saya menyediakan itu, tapi insya Allah sih kemarin saya udah bikin dan mau dipasarin bulan depan, karena emang sekolah udah pada mau masuk juga ini. Oke, keren. Moga-moga sih ini ya sukses ya buat aplikasinya dan so far sih memang saat ini kalau untuk sekolah itu memang rata-rata memang memakai Google ya, karena sebenarnya di dalam Google itu kayak tadi saya juga sebenarnya agak bingung sih karena maksudnya gini, kalau kita mau menampilkan aplikasi sebenarnya kayak Zoom di dalam Google itu sudah ada Google Meet kan gitu ya. Istilahnya di dalam Google itu sudah ada fitur Zoom-nya tapi berupa Google Meet dan dalam Google Meet itu sendiri sebenarnya kalau untuk ini tadi yang dijelaskan berarti versi yang gratis ya, bukan versi yang Workspace for Education ya? Iya, karena kalau versi yang Workspace for Education itu kan Google Meet-nya sudah masuk ya di dalam Google Classroom-nya gitu. Jadi sebenarnya fitur kita langsung meet dengan anak-anak itu sebenarnya sudah ada di dalam Google Classroom itu. Terus kemudian kalau berkaitan tadi dengan parents involvement itu kalau di Google untuk yang Workspace for Education itu sebenarnya sudah ada gitu, bahwa kita bisa me-report progres perkembangan tugas dari anak-anak, itu kita ada bisa menambahkan parents email ke dalam Google sehingga akhirnya kita bisa mengirimkan progres murid kepada orang tua. Jadi makanya tadi kalau misal nanti mau mempresentasikan itu mending apple to apple, jadi jangan Google dan Zoom, terus kemudian tadi ada Google Form ya, terus kemudian ada tadi kalau nggak salah ada StreamYard-nya saya nggak tahu tadi sempat disampaikan apa enggak gitu ya. Nah, memang saat ini untuk yang StreamYard, Google itu berarti memakai yang fiturnya YouTube, karena YouTube itu kan masuk di dalam Google ya. Nah, jadi, kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, eee kalau mau mempresentasikan secara apple to apple, jangan semua karena di dalam Google itu sendiri pun sudah banyak gitu, aplikasi-aplikasi yang memang dalam environment Google, gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya ingin saya beri masukan, gitu aja. Terima kasih Bu. Ya. Dan mungkin nanti next time kalau presentasi pakai bajunya agak formal dikit ya. Tapi keren. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Andri telah memberi pertanyaan dan masukan. Kepada Kak Taufik juga terima kasih karena telah mempresentasikan materi hari ini dan semoga apa yang dipresentasikan bermanfaat. Dan sejauh ini tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat atau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Baiklah, saya selaku moderator, di sini saya kembalikan kepada host untuk membina pertemuan kita webinar kegiatan hari ini. Kepada host, apakah mendengar suara saya? Iya, sangat terdengar, Kak Fitri. Oke, kepada host saya berikan kembali acara ini.
kegiatan ini. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Fitri. Terima kasih Kak Taufik yang telah memaparkan materinya, sangat bermanfaat sekali. Dapat saya simpulkan kembali bahwa pentingnya memiliki aplikasi sendiri, yaitu kita mudah untuk mengelola apa yang akan kita tampilkan, yaitu kita bebas mungkin suka oprek-oprek tema, suka menyesuaikan apa yang akan hari besar mungkin, atau tema sekolah itu mau seperti apa. Tapi kelemahannya memang berbayar, berbeda dengan Google yang sudah perusahaan besar yang sudah memiliki banyak sekali manfaatnya, tapi mungkin ada sedikit fitur-fitur yang tidak disediakan oleh Google dan harus berbayar. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada partisipan juga, kepada trainer yang telah mendampingi kami. Terima kasih. Sebelum saya menutup webinar pada kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa, karena di awal dengan doa, berdoa bisa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada salah kata dari tim kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat. Ya, sukses nih. Selamat. Terima kasih.